Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Sebelum memasuki pada materi intinya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat dan negara tentunya. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat? Pada poin pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktik korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan dirasa sangat lambat. Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan, dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Di situ telah tertera jumlah penduduk miskin menurut daerah pada Maret 2010 sampai Maret 2011. Kemudian, pada poin ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak dapat mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Lalu, pada poin keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum atau law enforcement juga meningkat. Jadi, bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga secara tidak langsung mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat. Pada poin kelima, solidaritas sosial semakin langka. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Lalu pada poin terakhir, yaitu demoralisasi. Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini? Dapat dimengerti karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar sesama diri masyarakat sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegakkan kejujuran, musnahkan praktik